Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi terkait pengangkutan overburden menggunakan dump truck. Khususnya saat kondisi jalan tambang licin karena hujan. Ini sangat penting karena resiko kecelakaan meningkat saat kondisi seperti ini. Betul sekali. Berdasarkan data yang kita miliki, sebagian besar kecelakaan di area tambang terjadi saat cuaca buruk. Terutama karena jalan licin, jarak pandang terbatas, dan kurangnya kewaspadaan operator. Bu, biasanya saat hujan deras, jalan jadi semakin licin dan dump truck terasa sulit dikendalikan. Terutama saat turunan. Apa yang harus kami lakukan dalam kondisi seperti itu? Pertanyaan bagus Pak Rama. Yang pertama, operator wajib mengurangi kecepatan. Jangan memaksakan target produksi. Jika kondisi tidak aman, keselamatan lebih utama, Pak. Selain itu, pastikan selalu menjaga jarak aman antar kendaraan. Jalan licin membuat jarak pengereman lebih panjang. Jadi jangan terlalu dekat dengan kendaraan di depan. Saya tambahkan, penggunaan rem juga harus hati-hati. Hindari pengereman mendadak karena bisa menyebabkan slip atau bahkan tergelincir. Kalau untuk jalur tanjakan dan turunan, apa ada prosedur khusus? Ada, Pak. Saat menanjak, gunakan gigi rendah dan jaga tenaga mesin agar tetap stabil. Saat menurun, gunakan engine brake dan hindari hanya mengandalkan rem utama. Dari sisi alat, kami juga memastikan bahwa dump truck dalam kondisi layak jalan. Rem, ban, dan sistem hidrolik harus diperiksa sebelum operasi, terutama saat musim hujan. Jangan lupa juga untuk melakukan pre-start check. Periksa kondisi ban, lampu, wiper, dan kaca depan agar visibilitas tetap baik saat hujan. Kami juga akan memastikan kondisi jalan tambang jika ada genangan air, lumpur berlebih, atau jalan rusak akan segera dilaporkan dan diperbaiki. Kadang, kalau hujan deras, jarak pandang sangat terbatas. Apa yang harus kami lakukan? Gunakan lampu utama dan lampu hazard jika diperlukan. Jika jarak pandang terlalu buruk, lebih baik berhenti di tempat aman dan tunggu sampai kondisi membaik. Benar, jangan mengambil resiko. Selain itu, komunikasi melalui radio sangat penting. Selalu laporkan posisi dan kondisi jalan kepada semua tim. Kami juga menyarankan agar tekanan ban disesuaikan agar memiliki daya cengkram yang baik di jalan licin. Dan bagi operator, wajib mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Jangan membuat jalur sendiri karena bisa berbahaya, terutama saat kondisi tanah lembek. Baik, saya mengerti. Jadi, intinya kami harus lebih berhati-hati, menjaga kecepatan, jarak, dan selalu berkomunikasi. Tepat sekali. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Jangan ragu untuk berhenti bekerja jika kondisi tidak aman. Baik rekan-rekan semua, hari ini kita akan melanjutkan sosialisasi terkait keselamatan kerja, khususnya pada kegiatan pengangkutan overburden menggunakan dump truck dalam kondisi hujan. Kita semua tahu saat hujan turun, kondisi jalan hauling menjadi licin, berlumpur, dan penuh risiko. Oleh karena itu, kita harus lebih disiplin dan waspada dalam bekerja. Betul Bu Winda, dari pengalaman saya di lapangan, kondisi paling berbahaya itu saat jalan mulai basah dan licin. Banyak operator yang masih menganggap biasa, padahal resiko slip sangat tinggi, terutama di turunan dan tikungan. Baik Bapak Rama, bisa dijelaskan apa yang harus dilakukan operator dalam kondisi tersebut? Yang pertama, kecepatan harus dikurangi. Jangan samakan dengan kondisi normal. Saat jalan licin, kita harus jalan lebih pelan dan stabil. Kedua, gunakan gigi rendah, terutama saat menanjak dan menurun. Ini membantu menjaga kontrol kendaraan. Ketiga, hindari pengereman mendadak karena bisa menyebabkan unit tergelincir. Saya tambahkan, sebelum unit digunakan, wajib dilakukan pemeriksaan atau pre-start check untuk pastikan rem berfungsi dengan baik dan tidak aus.
atau gundul. Lampu menyala dan wiper berfungsi saat hujan. Wiper sangat penting untuk menjaga jarak pandang. Bagus. Bagaimana dengan kondisi jalan di lapangan? Di lapangan, kami selalu memantau kondisi jalan hauling. Saat hujan, biasanya muncul genangan air, lumpur tebal, dan jalan menjadi tidak rata. Kami juga memastikan drainase berjalan baik supaya air tidak menggenang terlalu lama. Jika ada kondisi berbahaya, langsung kami laporkan dan beri tanda. Selain itu, komunikasi sangat penting. Operator harus aktif menggunakan radio. Informasi posisi unit, kondisi jalan, dan potensi bahaya. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa mencegah tabrakan atau kesalahpahaman di lapangan. Baik, sekarang kita bahas sejarah aman. Bagaimana menurut kalian semua? Kalau kondisi normal, jarak sudah diatur, tapi saat hujan, jarak harus diperlebar, minimal 2 kali lipat. Karena saat pengereman di jalan licin, kendaraan butuh jarak lebih panjang untuk berhenti. Betul, dan ini sering diabaikan. Banyak yang masih terlalu dekat, padahal itu sangat berbahaya. Selanjutnya, bagaimana saat melewati tikungan? Sebelum masuk tikungan, kurangi kecepatan. Jangan mengerem di tengah tikungan. Kendalikan setir dengan halus agar tidak kehilangan traksi. Kami juga biasanya memberikan tanda di tikungan rawan. Operator harus lebih fokus di area tersebut. Bagaimana dengan proses damping? Area damping harus dipastikan stabil dan tidak terlalu lunak. Jangan damping di area miring atau labil, karena bisa menyebabkan unit terguling. Operator juga bisa menunggu arahan spotter sebelum melakukan damping. Betul, saya pribadi tidak akan damping kalau belum yakin kondisi sudah aman. Sekarang kita bahas faktor manusia. Bagaimana menurut Ibu Triayu? Faktor manusia sangat penting. Operator harus dalam kondisi sehat, tidak mengantuk dan fokus. Jangan memaksakan bekerja kalau kondisi tubuh tidak fit. Selain itu, jangan menggunakan HP saat mengoperasikan unit karena sangat mengganggu konsentrasi. Karena secanggih apapun alat, kalau operator tidak fokus, tetap bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana jika kondisi cuaca semakin buruk? Jika hujan semakin deras, jarak pandang terbatas, dan kondisi jalan semakin berbahaya, maka operasi harus dievaluasi. Bila perlu, dihentikan sementara demi keselamatan. Kita bekerja bukan hanya untuk mencapai target, tetapi untuk kembali pulang dengan selamat. Mari kita saling menjaga, saling mengingatkan, dan tetap saling disiplin dalam bekerja. Ingat, lebih baik lambat tapi selamat daripada cepat tapi celaka. Keselamatan adalah yang utama. Baik, kesimpulannya yaitu pengangkutan overburden menggunakan dump truck pada kondisi jalan tambang yang licin saat hujan memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi, terutama akibat berkurangnya daya cengkram ban, jarak pengereman yang lebih panjang, serta menurunnya jarak pandang. Kondisi ini dapat memicu kecelakaan seperti tergelincir, tabrakan, hingga kendaraan terbalik. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan pengendalian yang menyeluruh, meliputi perbaikan kondisi jalan, penerapan SOP khusus saat hujan, serta penggunaan teknik pengemudi yang aman seperti mengurangi kecepatan, menjaga jarak, dan memanfaatkan energi brake. Selain itu, pemeriksaan kendaraan sebelum operasi dan komunikasi yang baik antara pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan. Dengan penerapan prosedur yang benar dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja, kegiatan pengangkutan overburden tetap dapat dilakukan secara aman meskipun dalam kondisi cuaca yang kurang mendukung. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama dibanding dengan target produksi. Keselamatan nomor 1. Kerja kita harus Aman. Safety first, kerja keras.
Pulang selamat.